Terima kasih kepada Ibu Farida dan teman-teman yang telah menonton video ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai Makosyid Syariah, yang mana beranggotakan yang pertama Selajuna Aulia dengan MPM 39, yang kedua Lovestia Regipta Dinda dengan MPM 40, yang ketiga ada Afriyandi Tri Pamungkas dengan MPM 45, dan terakhir saya sendiri Zikri Fatir Muhammad dengan MPM 66. Langsung saja ke materi pertama. Eh, Pendahuluan secara sederhana seluruh tujuan syariah atau makosid syariah dapat dirangkum dalam satu pernyataan. Pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Ketika mengaitkan makosid syariah dan ekonomi, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang implikasi makosid syariah terhadap ekonomi. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pertama, peran apa yang dapat dimainkan makosid syariah dalam memahami masalah ekonomi dan menganalisis fenomena ekonomi serta merumuskan kebijakan ekonomi. Kedua, apa relevansi teori makosid syariah dalam kajian pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam? Nah, ada berbagai alasan untuk menyebutkan bahwa makosid adalah inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Next. Selanjutnya, konsep hukuk, makosid syariah, dan maslahah. Nah, kata hukuk ini merupakan jamak dari hak yang berarti kebenaran, nyata, kepastian, hak tuntun, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, menurut Kamali, ini juga berarti kemurahan hati dan kebaikan umum. Menurut Al-Zuhaili, hak adalah apa yang diakui hukum bagi seorang untuk memungkinkannya menjalankan otoritas tertentu atau mengikat orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Menurut Sidiki, secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama, yaitu yang pertama merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Yang kedua merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seorang untuk orang lain. Next. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan makosid syariah, Islam merupakan agama dengan konsepsi rahmatan lil alamin untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Islam. Wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21, ayat 107. Konsep ini secara tidak langsung menekankan pada pemenuhan hak dasar manusia yang tercakup dalam 5 prinsip dasar hak manusia yang disebut sebagai Al-Hukuk Al-Khamsah sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Ghazali sebagai bagian dari pencapaian maqasid syariah yaitu adalah hak hidup atau al-nafs, hak kebebasan beropini dan berekspresi atau al-aql, hak kebebasan beragama atau al-din, hak properti atau al-mal, dan hak reproduksi atau al-nasl. Elemen ini merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia agar dalam melangsungkan kehidupannya dalam upaya pencapaian tujuan syariat Islam. Next. Maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahat sebagai prinsip ulama dalam syariah. Maslahah ini merupakan tujuan dari syariah Islam dalam rangka pencapaian falah. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah.
Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasad yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, syariah mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Di dalam Al-Quran, kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan. Pengertian makosid dan syariah dapat dipahami bahwa makosid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, makosid syariah menuntut istilah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan makosid syariah adalah sejumlah makna atau susuran sasaran yang hendak dicapai oleh syara dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia di balik pencenangan tiap-tiap hukum oleh syar'i. Next, pengertian makosid syariah menurut ulama. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan pendorong terjadinya kesejahteraan. Yang kedua, Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa makosid syariah terbagi menjadi dua. Pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Yang ketiga, Imam Al-Midi memberikan keterangan bahwa sesungguhnya tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya. Yang keempat, Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan umum ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyah atau primer, hajiat atau sekunder, dan tasniyah atau tersier. Terakhir, Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan makosyud syariah bahwa tujuan-tujuan yang dihendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan, serta ibahat atau kebolehan. Tujuannya itu untuk mengarahkan hukum-hukum yang bersifat juz'iyah atau parsial pada seluruh aspek kehidupan mukallafah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada sejarah maqasid syariah. Perkembangan ilmu maqasid syariah telah melewati beberapa fase sebelum terkodifikasi seperti yang sekarang dikenal. Sejarah maqasid syariah dapat ditelusuri sampai pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup atau di fase prakodifikasi. Pada saat itu, perhatian terhadap maqasid syariah dalam pembentukan hukum sudah muncul. Contohnya pada saat itu Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu 3 hari. Namun selang beberapa waktu ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Nabi membenarkan tindakan mereka sambil menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan al-dafa atau tamu yang terdiri dari orang orang miskin yang datang dan dari perkampungan Badawi ke kota Madinah. Sekarang kata Nabi, simpanlah daging-daging kurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya. Larangan ini
mengidentifikasikan bahwa tujuan syariat dapat dicapai dengan memberikan kelapangan kaum miskin syariat yang berdatangan dari dusun ke kota Madinah, dan setelah itu mereka tidak lagi datang, maka alasan pelarangan tersebut pun tidak ada lagi sehingga larangan tersebut dicabut. Next. Pada perkembangan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi dijadikan pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Contohnya, pada saat Umar bin Khattab menghentikan pembagian zakat untuk golongan mualafah. Mualafah qulubuhum karena masa nah, pada masa tersebut zakat diberikan untuk menarik hati mereka agar masuk Islam. Sedangkan saat tersebut Islam sudah kuat, maka alasan itu tidak lagi diperlukan. Walaupun demikian, dalam catatan sejarah, teori makosid syariah secara formal dapat ditelusuri mulai dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, lalu ada Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Amadi, dan Izzuddin Abdul, lalu Al-Salam, Al-Qarafi, Al-Tufi, Ibnu Taimiyah, Al-Syatibi, dan Al-Zarakosi. Periode ini dapat dikatakan sebagai fase kodifikasi karena perkembangannya yang pesat. Di dalam periode berikutnya, muncul tokoh-tokoh kontemporer seperti Ibnu Asyur, Gamal Albana, Wahbah Al-Zuhaili, dan Yusuf Al-Qaradawi. Dan periode ini terjadi beberapa modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Next. Selanjutnya ada fase kodifikasi ilmu maqasid syariah dapat ditelusuri mulai dari Imam Malik dalam muatannya yang sudah menuliskan riwayat yang menunjukkan pada penggunaan maqasid pada masa Rasul dan sahabat. Kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i dalam karyanya yang sangat populer yaitu Al-Risalah, di mana beliau menyinggung pembahasan mengenai talil ahkam atau pencarian alasan. Sebagian maqasid kuliah seperti Hif al-Naf dan Hif al-Mal yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqasid. Beliau merupakan teolog pertama yang mengkaji alasan talil tegaknya sebuah hukum. Sedangkan ilat sendiri merupakan bagian inti dari ilmu maqasid syariah. Imam Syafi'i juga merupakan salah satu yang memberi perhatian penting pada kaidah umum syariat dan maslahat, terutama dalam praktik beritijad dan penyimpulan sebuah hukum. Setelah itu, pembahasan maqasid kemudian berkembang menjadi dasar pemikiran tentang 5 hal pokok yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, dan harta, serta disusun lebih teratur oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini melalui pembagian tingkatan kemaslahatan daruriyat, hajiyat, dan tanzaniyah yang menjadi fondasi utama ilmu maqasid syariah. Selanjutnya, kita memasuki zaman modern. Teori maqasid syariah terus dikembangkan agar sesuai dengan konteks kehidupan sekarang. Beberapa tokohnya antara lain ada Ibnu Asyur yang menulis Maqasid al-Syariah al-Islamiyah, menjelaskan bahwa maqasid harus menjadi dasar pembuatan hukum Islam yang lebih manusiawi, toleran, dan sosial. Lalu ada Yusuf Al-Qaradawi yang lahir pada tahun 1926 menambahkan unsur lingkungan atau albiah ke dalam maqasid syariah karena menjaga alam juga bagian dari tanggung jawab manusia. Lalu yang terakhir ada Jasrauda, lahir pada tahun 1966 dengan mengembangkan pendekatan sistem atau system approach agar maqasid syariah tidak hanya bersifat perlindungan,
tapi juga pembangunan dan pemberdayaan manusia. Next. Lalu ada fase perkembangan teori makosid syariah, terdiri dari 3 periode, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada prakodifikasi, kodifikasi, dan modifikasi. Yang pertama, prakodifikasi, ada beberapa tokoh utamanya, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu ada para sahabat dan tabi'in. Bentuk perkembangannya ada beberapa contoh pemecah masalah berbasis kemaslahatan dari Nabi. Lalu itijad sahabat mencari hikmah-hikmah dan alasan di balik ayat maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum. Dan yang terakhir ada belum ada kesadaran untuk membukukan ilmu ini menjadi sebuah disiplin. Lalu ada kodifikasi yang tokoh utamanya ada beberapa imam, yaitu yang pertama ada Imam Malik, lalu ada Imam Syafi'i, lalu ada Imam Al-Tirmizi, lalu ada Imam Al-Kabir, Imam Al-Saduq, lalu Imam Al-Amiri, Imam Ibn Hazm, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Razi, Imam Al-Amidi, Imam Izzuddin Ibnu Abdullah Salam, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Tufi, Imam Ibnu Tamiyah, Imam Al-Syatibi, dan yang terakhir ada Imam Al-Zarkasi. Bentuk perkembangannya berupa pencetusan istilah maqasid syariah, pembentukan beberapa sistem dasar, dan pengembangan maqasid syariah. Lalu ada perumusan 5 hal pokok. Selanjutnya ada penjelasan detail terhadap teori yang ditulis ulama sebelumnya. Lalu ada penyempurnaan teori-teori kemaslahatan, penentuan elemen-elemen prioritas, penambah al-irad atau kehormatan untuk melengkapi 5 maslahat primer Al-Ghazali. Selanjutnya ada kritikan terhadap 5 hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. Dan yang terakhir ada sistematis teori maqasid syariah. Lalu masuk ke periode terakhir, ada periode modifikasi yang terdiri dari tokoh Ibnu Asyur, Abu Zahro, Al-Zuhaili, Al-Qaradawi, dan Jasir Auda. Bentuk perkembangannya berupa penafsiran maqasid syariah dalam konteks sehari-hari, lalu merombak urutan landasan syariat Islam, reformasi pemahaman teori makosyahid, dan restrukturasi elemen masyahid. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah ruang lingkup maqasid syariah. Kemaslahatan yang dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Sifat umum artinya bahwa hal itu berlaku hanya untuk individu secara pribadi, melainkan semua manusia secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Maqasid syariah seperti yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariat pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat. Next. Yang selanjutnya ada qasd al-syar'i.
Di sini, menurut Al-Syatibi, tujuan persyariatan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu qasad al-syar'i dan qasad al-mukalaf. Qasad al-syar'i dapat dikategorikan dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek tujuan asasi yang mendasar atau tujuan pokok persyariatan hukum. Tujuan mendasar atau tujuan pokok Allah mensyariatkan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini adalah tujuan yang utama dalam mensyariatkan hukum dan pemberlakuan hukum oleh Allah yang terdapat dalam setiap syariat atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana yang telah dikemukakan Al-Syatibi, kesejahteraan umat manusia terdapat dari lima hal. Yang pertama ada agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga ada akal pikiran, yang keempat ada keturunan, dan yang kelima ada harta benda. Lalu yang kedua ada aspek media atau sarana penunjang untuk menggapai tujuan asasi. Aspek-aspek ini mencakup tiga hal. Yang pertama ada tujuan Allah dalam mempergunakan uslub dan huruf bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Dengan demikian, maka syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para mukallaf. Dikarenakan Allah memang telah menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia dalam mensyariatkan hukum-hukumnya. Yang kedua, tujuan Allah dalam membuat hukum atau syariat adalah diperlukan kepada para mukallaf, sehingga syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, tujuan Allah mensyariatkan hukum adalah untuk membawa seluruh mukallaf ke bawah naungan hukum. Next. Yang selanjutnya ada qasad al-mukallaf. Sementara itu, qasad al-mukallaf atau tujuan mukallaf merupakan tujuan syar'i kepada subjek hukum. Ada dua yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tujuan-tujuan mukallaf yang berkaitan dengan perbuatannya. Yang pertama ada perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang harus disertai dengan niat atau maksud yang benar. Karena setiap pekerjaan dinilai oleh Allah berdasarkan niatnya. Dengan demikian, hanya perbuatan yang benar yang dimaksudkan di sini. Hanya perbuatan yang disertai dengan niat yang benar yang diterima oleh Allah. Niat yang benar yang dimaksudkan di sini adalah niat dari perbuatan yang akan dilakukan sesuai dan sejalan dengan tuntunan syariat. Yang kedua ada qasad mukallaf bukanlah hal yang harus ada di dalam setiap pekerjaannya, tetapi hal ini harus ada di dalam setiap ibadah. Karena apabila ibadah dikerjakan tanpa dibarengi dengan qasad al-mukallaf, maka ibadah tersebut tidak dapat disebut sebagai ibadah. Next. Yang selanjutnya ada maqasid syariah menurut tingkatan kepentingan. Yang pertama ada daruriyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Artinya, ketika daruriyah itu hilang, maka kemaslahatannya di dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan munculnya kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. Daruriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Daruriyah dalam perspektif syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah. Apabila daruriyah tidak bisa dipenuhi, maka akan berakibat rusak dan cacatnya hajiyah dan tahsiniyah. Namun jika hajiyah dan tahsiniyah tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya daruriyah. Tujuan hukum Islam dalam bentuk daruriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap hajiyah. Sementara itu, tahapan kedua dari maqasid syariah adalah hajiyah, yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya tidak ada. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah value kehidupan manusia. Hajiyah juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. Yang ketiga ada tahsiniyah. Tahapan terakhir maqasid syariah adalah tahsiniyah, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari hal yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunnah, makan, dan minum dengan cara yang baik, menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Next. Yang selanjutnya, dari penjelasan di atas itu dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga,
unsur-unsur pokok kehidupan yang sebagaimana telah dijelaskan saya tadi. Yang pertama ada hifz al-din atau menjaga agama. Agama merupakan seperangkat akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan dengan sesamanya, serta hubungan mereka dengan alam sekitarnya. Maqasid syariah dalam menjaga agama diinduksi dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Maqasid syariah dalam menjaga agama dapat dijumpai dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surah An-Nisa ayat 48, surat Al-Maidah ayat 3, dan surah Al-Luqman ayat 13. Yang kedua ada hifz an-nafas atau menjaga jiwa. Hifz an-nafas dapat disebut juga menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan. Berdasarkan dengan tingkatan maqasid syariah, memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi yang pertama, memelihara jiwa dalam tingkat daruriyah saat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, memelihara jiwa dalam tingkat hajiat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang layak dan halal. Yang ketiga, memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkan cara makan dan minum. Yang ketiga ada hifz al-akal atau menjaga akal. Hifz akal atau menjaga akal merupakan karunia Allah yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal manusia, seperti narkoba dan khamr. Memelihara akal berdasarkan dengan tiga tingkatan maqasid syariah dibedakan menjadi yang pertama, memelihara akal dalam tingkat daruriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal. Yang kedua, memelihara akal dalam tingkat hajiat seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Lalu yang keempat ada hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Hifz al-nasl atau menjaga keturunan atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Menjaga keturunan dalam tingkatan daruriyat seperti melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan. Yang kelima, ada hifz al-amal atau menjaga harta. Hifz al-amal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat memperbolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu syariah menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain, dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bertanggung jawab atas harta tersebut. Memelihara harta pada maqasid tingkatan daruriyat adalah dengan mencari harta dan dengan jalan yang halal. Sementara itu pada tingkat hajiat seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salah, menjaga harta pada tingkatan tahsiat seperti menghindari penipuan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada peran dan signifikasi makosid syariah dalam ekonomi Islam. Jadi, pengetahuan tentang makosid syariah seperti yang ditegaskan oleh Abad Al-Wahhab Khalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah. Hal ini eh, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menekankan hukum terhadap kasus yang tertampang oleh Al-Quran dan Sunnah-Sunnah secara kajian kebersamaan. Jadi, metode istibat seperti kias, istihan, dan maslahah murrah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas masyahid syariah. Kias, misalnya, baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan masyahid syariahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum itu sendiri. Yang selanjutnya ini ada apa gambar 8.2 yaitu signifikasi maslahah syariah dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada jadi gambar ini itu menjelaskan tentang signifikasi masyahid masyahid syariah dalam ekonomi Islam dalam bentuk struktur bangunan yang terdiri dari 4 bagian. Dan yang pertama ada puncaknya, yaitu ada tujuan, yaitu ada falah.
Falah adalah tujuan tertinggi dalam Islam untuk keberhasilan dan kesejahteraan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua itu ada tiga pilar. Ada tiga pilar utama itu ya. Jadi pilar ini merupakan tiga kesarasan utama yang harus diwujudkan untuk mencapai falah, yaitu yang pertama ada keadilan, yaitu meliputi larangan terhadap riba atau tidak ada riba, la masyid atau tidak ada judi, la harar atau tidak ada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang selanjutnya ada la dazum atau tidak ada kezaliman. Yang selanjutnya ada la haram atau tidak ada yang haram. Terus ada pilar yang kedua yaitu tentang keseimbangan. Jadi ini mencakup keseimbangan antara aspek-aspek. Yang pertama ada real finansial atau sektor real dan keuangan. Yang kedua ada risk return atau resiko dan imbalan hasil. Yang selanjutnya ada eksplorasi konveksi yaitu eksplorasi sumber daya dan konferensi lingkungan. Yang selanjutnya ada bisnis dan sosial, itu kepentingan bisnis dan sosial. Yang terakhir ada material spiritual, yaitu kebutuhan materi dan spiritual. Yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu menekankan pada pemeliharaan dan pelindungan terhadap 5 tujuan pokok syariah. Yang pertama ada imam takwa, regenerasi, jiwa, harta, dan akal. Nah, terus ada yang ketiga, yaitu adalah ukhfulah atau landasan pilar. Jadi ini berfungsi sebagai pondasi untuk menghubungkan dan menopang ketiga pilar, yaitu ada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan di atasnya tadi. Terus ada yang keempat itu ada fondasi, yaitu dasar bangunan. Jadi fondasi bangunan ini terdiri dari tiga lapisan utama dari atas sampai bawah. Yang pertama, itu syariah dan akhlak itu menjadi prinsip operasional yang mendasari ukhuwah. Yang kedua ada akidah, yaitu menjadi landasan filosofis dan keyakinan paling dasar dalam seluruh struktur ekonomi Islam. Jadi kesimpulannya dari gambar eh, signifikasi mas Masyarakat syariah dalam ekonomi Islam ini adalah menggambarkan bahwa ekonomi Islam harus dibangun di atas fondasi akidah, diatur oleh prinsip-prinsip syariah dan akhlak, didorong oleh semangat ufulah dan diwujudkan melalui keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan agar mencapai tujuan akhir atau falah. Next. Yang selanjutnya ada beberapa contoh penerapan masyahid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Yang pertama ada di dalam bidang ekonomi, konsep maslahat syariah juga digunakan sebagai dasar justifikasi terhadap berbagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Penerapan makosyid syariah dalam bidang ekonomi Islam itu diantaranya dilakukan untuk mengukur aktivitas corporate social response atau CSR pada berbagai lembaga keuangan syariah seperti yang dilakukan oleh Finarti dan Putra. Nah, dalam kajian ini, mereka mengungkapkan konsep makosid syariah sebagai landasan untuk mengembangkan parameter untuk mengukur program CSR pada suatu bank syariah. Konsep senada juga digunakan oleh Muklis and Sukriman, yaitu untuk mengukur pelaksanaan CSR di bank syariah yang berbeda. Selain itu, makosid syariah juga dipakai dalam konteks yang lebih luas sebagai parameter mengukur pelaksanaan CSR pada perbankan syariah secara umum. Nah, instruksi keuangan syariah dan juga lembaga-lembaga yang sudah punya kepatuhan syariah. Di dalam bidang politik, eh, dalam bidang ekonomi politik, makosyah syariah juga digunakan dalam berbagai keperluan seperti yang dilakukan oleh RAND yang mengkaji relevansi pendekatan masyahid syariah, mohon maaf, makosyid syariah dengan situasi politik Islam pasca renovasi Arab di beberapa negara. Dalam konteks yang sama, yaitu mengadopsi elemen-elemen makosyid syariah sebagai parameter untuk mengkonstruksi fikih politik di Indonesia.
Ini referensi yang kami gunakan yaitu ada pengantar ekonomi Islam Asyirah Infak DKK tahun 2021. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata atau ucapan kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.